3, kelas A, PDG, PGC, Universitas Negeri Yogyakarta. Kenalkan, saya Aprilia Nurul Huda. Saya Sahira Askia Putri. Saya Ivantina Nurlita. Saya Dwi Oktaviani. Saya Febrisha Putri Fauren. Di sini kami akan menyampaikan refleksi terkait Pengalaman belajar yang sudah kami dapatkan selama belajar mata kuliah literasi dasar. Kami akan menyampaikan setiap topik pada mata kuliah literasi dasar sekaligus harapan untuk kedepannya. topik yang akan kami bahas antara lain. Semoga video yang kami sajikan ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Halo, kembali lagi bersama saya Huda. Topik 1 tentang mengenal literasi di sekolah dasar. Literasi merupakan fondasi penting bagi peradaban umat manusia. Kita ambil contoh tentang literasi membaca. Literasi membaca itu merupakan jendela ilmu untuk membuka pengetahuan bagi umat manusia. Sebagai seorang pendidik, kita harus mengajarkan tentang literasi kepada peserta didik kita. Pada topik 1 ini, kita akan belajar tentang literasi membaca, literasi menulis, dan juga literasi berimbang. Lalu, apa itu literasi membaca, literasi menulis, dan literasi berimbang? Literasi membaca sangat penting untuk dikuasai oleh peserta didik. Literasi membaca mengajarkan peserta didik tentang bagaimana dasar-dasar untuk membaca. Dengan membaca, mereka dapat menggali informasi penting dan dapat dijadikan sebagai pengetahuan mereka. Sedangkan literasi menulis adalah literasi yang mengajarkan tentang dasar-dasar menulis kepada peserta didik. Nah, dengan dasar-dasar menulis, peserta didik dapat untuk menuliskan ide-ide dan gagasan mereka serta dapat menyalurkannya kepada orang lain. Nah, sedangkan literasi berimbang adalah literasi yang bertujuan untuk membantu siswa memahami dan menghasilkan informasi dari apa yang mereka baca dan apa yang mereka tulis. Kita dapat mengajarkan literasi melalui hal-hal kecil. Misalnya, kita mengajarkan peserta didik untuk membaca dan memahami teks bacaan. Dari kegiatan yang mereka lakukan, mereka akan mendapat informasi yang berguna bagi mereka. Informasi tersebut dapat mereka olah menjadi ide dan gagasan yang baru. Dari poin-poin tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa literasi tidak hanya mengajarkan peserta didik tentang bagaimana berbahasa, tapi juga mengajarkan mereka tentang bagaimana berpikir secara kritis. Nah, dari ulasan yang kita bahas tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa literasi adalah sebuah pembelajaran yang harus disampaikan kepada siswa karena dia memang bidang yang sangat luas dan dapat diajarkan melalui hal yang kecil. Halo, saya Febri. Saya di sini akan menyampaikan mengenai topik 2 tentang strategi pengembangan keterampilan literasi. Dalam mengembangkan keterampilan literasi, guru perlu menerapkan strategi yang sesuai dengan tingkatan siswa. Misalnya, pada keterampilan membaca permulaan untuk siswa kelas rendah, guru dapat menggunakan strategi membaca bersama dengan meminta siswa untuk membaca satu kata secara bergiliran dengan menggunakan media buku besar dengan cerita yang dapat menarik perhatian siswa, ataupun dapat menggunakan permainan kata yang membuat kegiatan pembelajaran menjadi menyenangkan. Selain itu, pada keterampilan membaca lanjutan untuk siswa kelas tinggi, guru dapat menggunakan strategi membaca pemahaman untuk mempertajam pemahaman siswa dari teks yang telah mereka baca serta mampu untuk memecahkan masalah. Agar dapat mengembangkan kreativitas siswa, strategi literasi lainnya yang dapat dilakukan guru yaitu dengan meminta siswa untuk menuangkan pengalaman dan wawasan mereka dalam bentuk cerita, puisi, ataupun esai yang dapat dipublikasikan di mading kelas ataupun media sekolah. Strategi yang tepat tentunya akan membuat siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran serta memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Melalui berbagai strategi literasi ini, saya berharap dapat menumbuhkan kecintaan siswa terhadap membaca, menulis, dan turut berkontribusi dalam dunia pembudayaan literasi. Halo, saya Jokran. Saya akan menyampaikan topik 3 mengenai asesmen literasi. Asesmen sangat penting untuk mengukur efektivitas pembelajaran dan pencapaian kurikulum. Asesmen berguna untuk memperbaiki proses pembelajaran, bukan hanya sekedar menghakimi satuan pendidikan maupun peserta didik. Asesmen literasi umumnya mengacu pada komponen literasi membaca dalam asesmen kompetensi reading atau AKM. Terdapat 3
komponen dalam soal AKM, yaitu konten, konteks, dan tingkat kognitif. Komponen konten terdiri dari dua, yaitu teks informasi dan teks isi. Kemudian komponen konteks terdiri dari tiga komponen, yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Kemudian komponen tingkat kognitif terdiri dari level 1 menemukan informasi, level 2 interpretasi dan integrasi, dan level 3 evaluasi dan refleksi. Selain melalui tes dengan soal AKM, asesmen literasi juga dapat dilakukan dengan berbagai bentuk penilaian seperti observasi, catatan anekdot, kemudian tugas kinerja, dan portofolio. Asesmen literasi bermanfaat untuk mengetahui bagaimana perkembangan literasi dari peserta didik. Kemudian, literasi juga dapat dijadikan dasar dalam pengembangan program lanjutan yang baik untuk meningkatkan kemampuan literasi dari peserta didik. Oleh karena itu, seorang guru harus bisa menyusun dan juga menggunakan asesmen literasi dengan sebaik-baiknya karena berpengaruh terhadap kemampuan literasi dari peserta didik. Halo, kembali lagi bersama saya Sahira. Di sini saya akan mereview terkait apa yang sudah saya pelajari di topik 4. Nah, pada topik 4 ini membahas terkait dengan lingkungan yang kaya akan literasi. Lingkungan kelas yang literat merupakan lingkungan yang kaya dengan media kebahasaan maupun bacaan, baik yang disajikan secara cetak maupun yang ditempel di dalam dinding. Nah, setiap kelas tentu saja memiliki kebutuhan dan juga keunikan tersendiri disesuaikan dengan minat dari peserta didik yang ada. Nah, kelas yang literat itu merupakan kelas yang memiliki banyak bacaan di dalam kelasnya. Itu ditunjukkan dengan berbagai ragam teks yang dapat kita temukan di dalam kelas tersebut. Salah satu contohnya adalah nama peserta didik, kemudian jadwal piket, kemudian alfabet yang ditempel di dinding, kemudian nama-nama benda yang ada di kelas, kalimat penyemangat maupun motivasi, jadwal kegiatan di dalam kelas tersebut, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya, lingkungan sekolah yang kaya literasi itu merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung perkembangan peserta didik. Kira-kira mengapa ya lingkungan yang literat itu sangat penting? Hal ini terjadi karena yang pertama, semakin banyak literasi atau tempelan dinding yang dilihat oleh peserta didik, maka akan semakin banyak pula informasi yang akan diterima oleh peserta didik. Yang kedua, mereka juga akan semakin terbiasa karena melihat berbagai tempelan-tempelan yang ada di dinding sekolah, sehingga mereka secara tidak sadar itu akan memahaminya dengan langsung seperti itu. Kemudian yang ketiga, tanpa sadar peserta didik itu akan mengenal tulisan atau huruf tanpa mereka harus menghafalkannya. Kemudian yang terakhir, dengan mereka melihat banyak sekali tulisan yang berisi dengan motivasi, maka itu juga akan meningkatkan motivasi belajar yang dimiliki oleh peserta didik. Maka dari itu, mengapa guru penting untuk mempersiapkan kelas yang kaya dengan literasi agar kegiatan literasi itu dapat menunjang kemampuan akademik peserta didik. Nah, menyediakan akses ke berbagai bahan bacaan seperti buku, majalah, dan sumber digital itu dapat memotivasi peserta didik untuk membaca lebih banyak. Penataan ruang kelas yang literat mungkin berbeda ya antara satu kelas dengan kelas yang lain. Itu disesuaikan dengan kreativitas yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Nah, salah satu hal yang bisa dilakukan oleh guru untuk menciptakan lingkungan yang literat adalah dengan menciptakan pojok buku di setiap kelasnya. Harapannya dengan terciptanya pojok buku tersebut, peserta didik dapat melakukan kegiatan membaca dengan lebih menyenangkan, sehingga akan memaksimalkan potensi mereka dalam kegiatan akademik. Selain itu, lingkungan yang literat itu tidak hanya dilakukan oleh guru, akan tetapi kami sebagai calon guru juga memerlukan partisipasi dari orang tua agar kemampuan literasi peserta didik dapat meningkat dengan baik karena terjadinya kerjasama antara orang tua dan juga guru. Ya. mempelajari mata kuliah literasi dasar. Harapan saya sebagai calon guru untuk peserta didik saya kelak, saya ingin mereka cakap dalam berliterasi. Salah satunya adalah menggalakkan kegiatan literasi di sekolah dasar.
Di antaranya, melakukan kegiatan membaca dan menulis secara rutin dan berjangka. Kedua, memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk membaca dan menggali informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Tiga, memotivasi peserta didik bahwa literasi perlu diterapkan dalam segala kehidupan. Empat, mempresentasikan hasil belajar selama kegiatan literasi. 5. Menunjukkan karya-karya yang berkaitan dengan literasi seperti majalah dinding, poster, majalah, dongeng, cerpen, dan lain sebagainya. 6. Mengevaluasi keberhasilan kegiatan literasi di sekolah. Bersama mata kuliah literasi dasar yang saya tempuh di program PPG secara bersamaan juga, saya dan peserta didik kelak melangkah ke masa depan yang cakap akan literasi. Program literasi memberikan dampak positif bagi kita semua dalam berkontribusi membudayakan literasi di masyarakat. Saya percaya bahwa dengan kolaborasi antara guru, orang tua, dan komunitas, kita dapat menciptakan generasi yang tidak hanya melek huruf tetapi juga melek informasi. Mari kita bersama-sama membangun dunia pendidikan yang lebih baik melalui literasi, sehingga setiap anak memiliki kesempatan untuk sukses dan berkembang dalam kehidupan mereka. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mari kita wujudkan harapan ini bersama-sama. Sekian video yang dapat kami sampaikan. Kami tutup dengan Wassalamualaikum